Di tengah semakin memanasnya situasi global akibat campur tangan Amerika antara perang Israel dan Iran, Prabowo Subianto, presiden kita, menyepakati kerjasama nuklir dengan Rusia. Ini mungkin yang tidak dipahami oleh presiden sebelumnya. Mana paham dia dengan pertahanan? Kita saksikan kerjasama Indonesia dan Rusia di bidang nuklir ini. Berikut cuplikannya. Открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai. Ini yang jelas sama sekali tidak ada pada Jokowi selama 10 tahun, sehingga 10 tahun terakhir ini yang dia hanya memerintah itu sibuk berkutat dalam masalah-masalah domestik yang malah kemudian menimbulkan pembelahan. Ya ini saya kira mungkin karena memang kapasitas ya, keterbatasan kapasitas Jokowi yang tidak mungkin tidak mencapai itu. Tapi problemnya kan kemudian kan dia justru sibuk melakukan rekayasa secara internal. Ini yang saya kira makin memperburuk situasi bangsa sekarang ini. Ya, dalam literatur yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu udah lama dicari keseimbangan antara kebutuhan akumulasi yang dibasiskan pada sifat inovasi manusia, sifat kompetitif individual, itu diimbangi oleh prinsip negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kolektif. Kan itu dasarnya tuh. Kita menandatangani sejumlah dokumen dan perjanjian kerjasama. Подчеркну, что Индонезия является одним из наших ведущих южноазиатских внешнеторговых партнеров. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ialah salah satu mitra perdagang Rusia yang utama di kawasan Asia Tenggara. Presiden Prabowo untuk menghasilkan kembali Indonesia yang punya poin di fora internasional. Jadi begitu Prabowo masuk ke wilayah BRICS atau Global South, itu penanda bahwa ada ide untuk menghasilkan kembali kemampuan Indonesia mempengaruhi sistem pemikiran dunia. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Pak Jokowi seolah ngumpet dari pembicaraan internasional, gugup untuk masuk dalam perdebatan dunia, sehingga orang menganggap bahwa Indonesia itu tenggelam di dalam fora internasional selama era Pak Jokowi, karena profil beliau di tingkat global itu tidak terbaca. Nah, Prabowo jelas langsung jadi center of interest, pusat kamera dunia ada di situ, karena beliau mengambil satu posisi untuk mengucapkan secara lantang bahwa Rusia dan Cina adalah bentuk baru dari upaya untuk menghasilkan keadilan di tingkat global. Российской государственности, укреплению позиции молодой республики на международной арене. Negara kami memfasilitasi proses pembangunan kenegaraan dan mendukung penguatan posisi Republik Indonesia yang muda di arena internasional. Jadi Prabowo berupaya untuk balancing antara sifat inovatif dari kapitalisme, dan itu baik menurut Prabowo untuk menghidupkan kompetisi yang fair, tapi juga negara itu harus ambil bagian untuk menyelesaikan problem ketidakadilan yang disebabkan oleh eksploitasi kapitalis. Dan itu artinya ada bagian sosialistik yang bagus, yaitu intervensi negara untuk menghasilkan keadilan. Ada bagian kapitalistik yang juga bagus, yaitu inovasi, kreativitas, dan kompetisi. Nah, walaupun tahun yang lalu saya belum dilantik jadi presiden, tapi saya sudah diterima dengan begitu hangat dan terhormat oleh Presiden Putin pada bulan Juli 2024 yang lalu.
Это мой первый официальный государственный визит в Российскую Федерацию в статусе действующего президента Республики Индонезии. Пользуясь случаем, хотел бы также выразить искреннюю благодарность за то, что в прошлом году, несмотря на то, что я еще не вступил официально в должность президента Республики Индонезии, тем не менее был принят с визитом в Российской Федерации. Мне был оказан очень теплый прием со стороны уважаемого господина президента. Yang kemarin berlangsung di Rusia itu pertemuan negara-negara yang berbasis ideologi, sebut saja ideologi anti mainstream atau ideologi yang berupaya untuk cari alternatif, karena biasanya di dunia ada World Economic Forum untuk membahas masa depan kapitalisme. Nah sekarang di Rusia itu dipimpin oleh Presiden Putin, sejumlah pemimpin memperhatikan pidato dari Presiden Republik Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa sistem kapitalisme itu adalah rakus, dan karena itu dia membuat dunia ini kehilangan keadilan. Always non-aligned, we respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase, 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Kita melihat bagaimana Presiden Prabowo berupaya untuk mencari semacam keseimbangan, karena Indonesia tetap harus tumbuh dengan prinsip-prinsip inovasi, prinsip-prinsip kompetisi, tapi pada saat yang sama harus ada intervensi negara untuk menghasilkan keadilan. How are you planning to mitigate the fallout of this conflict in terms of secondary sanctions, in terms of political reputation in the world, in terms of pressure coming from your other allies? This is a very, very complicated situation you don't want to be in any way, but that's reality. I will start with you, Mr. President. I really don't understand actually your question. What secondary sanctions? I'll make it simple. Yeah, for Indonesia, we are very clear that we have always been non-aligned. In the Ukrainian situation, I think 2 years ago, we proposed immediate ceasefire in place, and I think at that time the reaction from the Russian side was quite open, was quite positive, in fact. But the reaction from the Western governments, I have to be fair, not all Western governments, but many Western media virulently attacked my proposal. Dengan masuk ke BRIC berarti Indonesia itu masuk ke blok Cina dan Rusia, yang ini menjadi model baru pemerintahan yang meninggalkan komunisme, tapi juga sekaligus menghadapi blok kapitalistik yang selama ini dipimpin oleh negara-negara barat. Tapi ada hal yang menarik yang saya perhatikan dari pidato Pak Prabowo di Rusia. Beliau memakai istilah state capture, yang kita tahu istilah itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana negara disandra oleh kapital, disandra oleh oligarki. Jadi state capture ini, penyanderaan negara oleh kapital, oleh oligarki ini, yang bagi Prabowo menyebabkan Indonesia tidak bisa atau susah untuk membantu naiknya pendapatan, membantu masyarakat bawah itu memperoleh semacam dignity, semacam harga diri di dalam kehidupan. Jadi state capture artinya negara justru dikendalikan oleh oligarki, disandra tuh.